Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ahmad At-Tijani kearifan wali agung dan pancaran susu. Syekh Ahmad At-Tijani, kearifan wali agung, dan pancaran susu. Gelar wali yang satu ini, amatlah terhormat, gudang rahasia Allah, dan penutup wali khos. Syekh Ahmad At-Tijani mengajarkan rahasia-rahasia hidup menuju kebahagiaan tunggal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ahmad At-Tijani adalah mutiara dunia. Hidupnya yang dipenuhi dengan kesalehan dan ketakwaan tinggi pada Sang Khalik mengantarnya pada posisi terhormat. Ajaran dan pandangan hidupnya tak pernah melenceng, kecuali semata-mata meniti jalan menuju pada kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jutaan orang terinspirasi olehnya sampai sekarang. Nama lengkapnya Syekh Abul Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Lakap atau gelar doa yang mengiringi namanya membuktikan ketinggian derajat Syekh Ahmad At-Tijani. Sebab umumnya hanya para sahabat Rasulullah yang namanya diiringi kalimat radhiyallahu anhu. Ia lahir di Ain Madi, Aljazair Selatan, pada tahun 1150 Hijriah atau 1737 Masehi. Ada yang berpendapat, Syekh Tijani lahir di Maghribi, sebuah negeri di Afrika Utara yang kini bernama Maroko. Nasabnya tersambung ke Ahlul Bait Rasulullah melalui Sayyidina Hasan bin Ali, putra Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda kewalian Syekh Tijani sudah terlihat di waktu kecil. Di bawah bimbingan Syekh Ridla Al-Amin, ia dengan baik menghafal 30 juz Al-Quran. Ia juga sudah disibukkan dengan pelajaran-pelajaran agama, seperti hadis, fikih, tauhid, dan sebagainya. Kegeniusannya dengan jelas tampak. Semua pelajaran mampu dia serap. Di usia remaja, layaknya ustaz, Syekh Tijani dipercaya menjadi guru agama di desanya. Semua perkara mengenai hukum dapat dijawabnya dengan benar. Si belia yang menakjubkan itu bahkan tercatat tak pernah mengalami kesulitan menjawab pertanyaan orang-orang di desanya, selama hal itu berkenaan dengan masalah hukum dan agama Islam. Epidemi lepra melanda kota Fes pada tahun 1166 Hijriah. Orang tua Syekh Tijani turut menjadi korban. Keduanya meninggal dunia. Kesedihan luar biasa tentu dia rasakan. Namun kenyataan itu seperti menjadi isyarat derajat tinggi yang akan didapatnya. Identitas yatim piatu tak menyurutkannya belajar. Ia tetap memperdalam ilmu dan mengajar masyarakat desanya seperti semula. Di usia 21 tahun, Syekh Tijani sudah dianggap mufti bagi masyarakatnya. Fatwanya didengar, dan dinantikan menjawab pelbagai persoalan kehidupan. Karena ingin menggali ilmu lebih banyak, pada tahun 1178 Hijriah, ia berpindah dan menetap di Apyat selama 5 tahun. Selanjutnya Syekh Tijani melanjutkannya ke Tilmisan, dan menetap 5 tahun pula. Perjalanan ilmu yang terakhir dijalani Syekh Tijani ke Tanah Suci Haram, Makkah Al-Mukarramah, dan Madinah Al-Munawwarah. Perjalanan ilmu di 3 tempat itu membuat Syekh Tijani berjumpa dengan banyak ulama dan waliullah. Ia berjumpa dan bergaul dengan guru-guru pelbagai tarekat, seperti Audiriyah, Samaniyah, Taibiyah, dan lain-lain. Pergaulan membuatnya menguasai wirid-wirid inti pelbagai tarekat. Salah seorang wali yang ditemuinya berucap, Allah akan selalu menolong kamu. Allah akan selalu menolong kamu. Allah akan selalu menolong kamu. Sang wali mengucapkan kalimat itu sambil memandang teduh padanya. Pernyataan tersebut menyiratkan, Syekh Tijani tidak akan luput dari kasih sayang Allah sebagai balasan atas ketulusan cinta pada Rabb-Nya. Saat tiba di Mekah, seorang wali bernama Syekh Abu Abbas Muhammad bin Abdillah Al-Hindi meluluskan permintaan Syekh Tijani yang ingin meminta beberapa ilmu rahasia asrar dan hikmah darinya. Rupanya wali itu amat senang bertemu Syekh Tijani karena ia telah diisyaratkan akan dijumpai seseorang yang mewarisi semua ilmu rahasia dan hikmah miliknya. Dengan senang hati ilmu-ilmu rahasia berkenaan dengan kewalian ia ajarkan kepada Syekh Tijani. Ia pun berkata, kau adalah pewaris ilmuku dan asrarku. Syekh Tijani juga dikabarkan bertemu dengan sahabat Ali bin Abi Thalib yang sudah lama meninggal dunia dalam rupa kasar di Kairo. Ia berpapasan dengan Ali yang gagah dan berwajah cemerlang itu dan langsung ditegur. Engkau adalah orang yang dicintai Allah di dunia dan akhirat, ujar Ali sambil tersenyum.
Apakah yang kau cari, wahai kekasih Allah? Tanya Sayyidina Ali lagi. Aku mencari wali kutub yang agung, jawab Syekh Tijani. Wali kutub adalah gelar kewalian tertinggi. Bagimu lebih banyak dan lebih baik darinya, jawab Sayyidina Ali, menyatakan ketinggian derajat Syekh Tijani. Pada tahun 1782 Masehi, 1196 Hijriah, ia pergi ke Busambun, sebuah oase di selatan Gerifil di Aljazair. Di sana Syekh Tijani mengalami kasyaf, terbukanya tabir-tabir, diri yang fana hingga dapat melihat hakikat. Dalam keadaan terjaga, tidak tidur atau bermimpi, ia bertemu dengan roh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarinya wirid. Waktu itu Syekh Tijani berusia 50 tahun. Momen itulah yang disebut-sebut puncak perjalanan spiritual Syekh Tijani. Konon Rasulullah berkata agar Syekh Tijani tidak lagi memakai wirid, doa dan solawat yang diajarkan para guru sufi padanya, karena Rasulullah, sang wali tertinggi, menjadi pembimbingnya langsung. Hal ini menjadi satu hal yang sangat khusus. Di kemudian hari, para pengikut tarekat Tijaniyah mempercayai apa saja yang diajarkan Syekh Tijani, yang bersanad langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mulailah Syekh Tijani mengajarkan wirid-wirid dan latihan-latihan jiwa dalam organisasi tarekat di kota Fes, Aljazair. Muridnya sangat banyak. Semua tersatukan dalam semangat meraih cinta, kasih Allah yang suci. Solawat Fatih, salat tasbih, berserah penuh dalam bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikenal sebagai ajaran-ajaran khas tarekat Syekh Tijani. Kesabaran dan tawakal serta selalu menyadari hakikat dunia sebagai arena ujian dan cobaan selalu ia sampaikan. Di beberapa kesempatan, manusia seperti orang yang berperang terus-menerus. Dunia adalah ajang, dia bertempur menghadapi ujian dan cobaan hidup yang hanya akan selesai bila ia meninggalkan hidup itu. Pesan Syekh Tijani, kearifan-kearifan itu, ia ajarkan terus-menerus. Sementara itu karamah Syekh Tijani semakin mengkilap. Konon, ia hanya memerlukan waktu sekejap jika ingin ke tempat yang jauh. Ia juga dikenal dapat menyembuhkan penyakit-penyakit berat. Kekasyafannya membuatnya dapat melihat hal-hal yang akan terjadi di masa datang. Konon pula ia dapat memerintahkan benda-benda, pohon dan binatang. Demikianlah, ketakwaan, karamah, ilmu, dan lainnya membuktikan ketinggian posisi Syekh Tijani, baik di mata manusia maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus mengajar hingga mencapai derajat wali kutub di usia ke-64 tahun. Beberapa tahun kemudian makam atau kedudukan Syekh Tijani mencapai level tertinggi di dunia sufi. Di antara para wali yang telah memperoleh gelar wali kutub, orang saleh dan para sufi lainnya mengakui dirinya mencapai makam Al-Hatmi wal-Kitmi, sebuah gelar yang merujuk pada posisi Syekh Tijani yang sudah menjadi gudang rahasia Allah dan penutup wali khos. Pada usia 80 di tahun 1815 Masehi 1250 Hijriah, Syekh Tijani wafat. Tarekat Tijaniyah terus berkembang selepas wafatnya. Daerah-daerah perkembangannya meliputi Sudan, Mesir, Mauritania, Senegal, Guinea, dan lainnya. Di Indonesia, Tarekat Tijaniyah berkembang berkat keluarga Kiai Buntet di Cirebon, di tahun 1930-an. 20 tahun selepas wafat, dari makam Syekh Tijani mengalir air susu steril seperti susu sapi yang baru diperah. Air susu itu lama-kelamaan makin melimpah hingga penduduk di sekitar makamnya dapat mengambilnya. Dan air susu yang diambil itu ternyata tak berubah baik bau maupun rasanya. Sekalipun sudah disimpan lama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.